Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik, pada pertemuan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Saya minta ketua kelas Mbak Iksa untuk memimpin berdoa. Saya persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya dilancarkan sampai akhir. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Jadi untuk presensi kehadiran ini saya pantau lewat Zoom meeting. Kemudian Bapak sudah menge-share link di Google Classroom. Nanti silakan kalian buka linknya, kalian isi presensinya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai materi prosedur, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Ya, diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa menulis, bisa membuat bagian pernyataan umum, kemudian tahapan-tahapan dalam teks prosedur baik secara lisan dan tulis. Itu ya. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan jelaskan sedikit teknis pembelajarannya. Itu jadi teknis pembelajaran pada hari ini, Bapak mengirimkan link presensi di Google Classroom. Silakan kalian nanti buka, kalian isi kehadirannya. Kemudian Bapak mengirimkan 2 materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran. Ya, itu silakan nanti kalian buka, kalian cermati ya sebagai bahan penguatan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Itu ya. Untuk materi kali ini yaitu membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Langkah-langkah dalam membuat teks prosedur itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan kita buat, kemudian mengumpulkan sumber dan menulis kerangka karangan. Kemudian yang ketiga mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Yang keempat menentukan judul, yang kelima menyusun teks secara utuh. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan ketika membuat teks prosedur, yang pertama kalimat yang digunakan sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Ya, yang kedua bagian langkah-langkah atau instruksi yang diberikan. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi, sehingga pembaca dapat menerima dengan baik, dapat memahami dengan baik setiap instruksi yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya bahasa yang digunakan sesuai dengan karakteristik pembaca. Ya, jadi bahasa yang baku, bahasa yang baik. Kenapa? Karena ini yang membaca umum, sehingga ketika menggunakan bahasa harus baku, harus baik, harus benar. Gitu ya. Yang terakhir urutan langkah-langkah harus sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini ya, langkah-langkahnya disusun secara urut dan runtut. Itu. Kemudian selanjutnya teks prosedur yang nantinya akan kalian buat itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian selanjutnya HP kalian itu merupakan contoh teks prosedur, tetapi belum dalam bentuk uraian kalimat, itu dalam bentuk gambar, di mana di masing-masing gambar itu ada keterangan berupa angka 1, 2, 3 sampai dengan 6. Itu menunjukkan bagian atau tahapan ketika membuat ya atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah membuat kerajinan dari barang bekas. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Anggotanya silakan kalian tentukan sendiri. Saya bagi untuk topik masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 itu membuat akun Gmail, kelompok 2 membuat akun Twitter, kelompok 3 mengoperasikan mesin cuci, kelompok 4 membuat SIM, kelompok 5 membuat
rekening bank, kelompok 6 membuat SKCK. Silakan kalian membuat atau menulis bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Itu ya, sesuai dengan topik yang sudah saya tentukan. Selesai ya? Oke. Jika sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompoknya Iksa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya persilakan Iksa. Ya. Perkenalkan, saya Iksa Nurul Hafiza dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang teks prosedur cara mengoperasikan mesin cuci. Pada umumnya, teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok, misalnya mesin cuci. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara mengoperasikan mesin cuci dengan baik dan benar. Apabila kita menggunakan mesin cuci, maka dengan baik dan benar, maka mesin cuci akan terawat dan tidak akan merusak pakaian. Bagaimanakah cara menggunakan mesin cuci dengan baik dan benar? Berikut adalah langkah-langkah mengoperasikan mesin cuci dengan baik dan benar. 1. Masukkan colokan ke stop kontak. Setelah itu, masukkan pakaian yang akan dicuci ke dalam tabung mesin cuci. Selanjutnya, pastikan bahwa pakaian yang akan Anda cuci sudah terpisah dengan pakaian yang mudah luntur. Lalu, tuangkan deterjen dan isilah tabung pencucian dengan air. Turbin yang ada di dalam mesin cuci akan bergerak dan menggerakkan pakaian Anda. Ulangi kegiatan ini selama 3 kali agar pakaian Anda bebas dari debu dan kotoran yang menempel. Setelah turbin berhenti, buanglah air cucian dengan menekan tombol drain. Setelah pembuangan air selesai, angkatlah pakaian dan pindahkan pakaian ke dalam tabung pengering dan tutup rapat. Putarlah tombol pengering hingga ke angka 5 menit. Lakukan proses ini 1 kali saja. Terakhir, angkatlah pakaian dan jemur dan jangan lupa mematikan mesin cuci. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, terima kasih sudah baik yang disampaikan Isa. Mungkin dari kelompok lain atau teman-teman yang lain mau menanggapi, memberikan saran, silakan. Rosiana, silakan disampaikan. Sudah tepat belum yang disampaikan Isa? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain, Lina Agustina? Bagaimana? Sudah. Ya. Yang disampaikan Isa terkait dengan teks prosedur mengoperasikan mesin cuci sudah baik, sudah tepat, ya. Di mana bagian pernyataan umum, bagian tahapan-tahapan sudah dalam memberikan instruksinya atau perintah-perintahnya di setiap tahapan sudah baik. Kemudian sudah sistematis, artinya sudah disusun secara urut dan runtut, itu ya. Jadi, untuk diskusi mengenai materi kali ini, Bapak rasa sudah cukup, ya. Kalian sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik, ya, dalam pembelajaran hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum Bapak akhiri, ya, tadi ketika pembelajaran, ya. Kalian sudah mendapatkan materi apa saja, manfaat yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran kali ini? Mengenai apa? Pengertian prosedur. Iya. Langkah-langkah Prosedur. Umum dan langkah-langkah. Struktur teks prosedur. Ya. Tahapan. ciri kebahasaan. Ya, betul. Ya, jadi kalian bisa bisa menulis atau membuat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan baik, ya, baik secara lisan ataupun secara tulis dengan memperhatikan strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Ya, Bapak harap ya untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih baik lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi masih sama, teks prosedur, tetapi dengan indikator yang berbeda. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak? Ya. Tidak. Makasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Ya. Tetap semangat. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.